Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu mimpi terburuk yang pernah terjadi dalam film Doraemon. Mimpi ini bukan sekedar mimpi, bahkan beberapa orang menyangka bahwa ini benar-benar terjadi. Episode apa yang dimaksud? Tonton video ini hingga akhir, dan bersiaplah. Kalian pernah gak sih mimpi buruk terus dalam mimpi itu kalian kayak susah bangun? Atau ngerasa udah bangun nih, ternyata masih dalam mimpi? Atau kalian pernah gak ngerasa sadar kalau kalian tuh emang lagi mimpi? Kejadian-kejadian di atas benar-benar terjadi di dunia nyata, dan menurut kita sendiri itu adalah momen-momen yang cukup mengerikan. Jujur kita pernah sih mimpi buruk terus kayak ngerasa udah bangun, tapi ternyata masih ada dalam mimpi dan itu rasanya sangat tidak nyaman. Pas bangun tuh kayak ada perasaan yang gak karuan gitu, merinding, dan ada perasaan-perasaan lainnya. Beberapa dari kalian bahkan mungkin ada yang pernah sadar bahwa diri kalian tuh emang berada dalam mimpi dan bisa mengatur mimpi tersebut. Terdengar menarik, tapi menurut kita itu tetap mengerikan ya. Bayangkan jika mimpi yang kita alami tidak terkendali dan sosok atau karakter yang ada dalam mimpi itu melarang kita untuk bangun. Mengerikan bukan? Itulah yang menjadi salah satu dasar cerita dari film panjang Doraemon keluaran tahun 94 berjudul Doraemon, Nobita, dan Tiga Pendekar Fantasi, atau judul internasionalnya adalah Doraemon, Nobita's and Three Visionary Swordmen. Sama seperti film Doraemon lainnya, film ini ternyata memiliki alur cerita yang cukup kompleks dan hal ini baru kita sadari setelah dewasa. Bukan hanya kompleks tapi juga cukup dark dan mengerikan. Somehow, film ini mengingatkan kita pada salah satu film horor modern yang disutradari oleh James Wan, yang mana kalian pasti udah tahu juga, yaitu Insidious. Insidious juga sama kan tentang mimpi buruk yang lama-kelamaan entitas yang ada dalam mimpi itu berusaha untuk mengambil alih tubuh si karakternya. Nah ternyata sebelum Insidious ada Doraemon dan Tiga Pendekar Fantasi ini yang sama-sama membahas tentang kemungkinan terburuk yang terjadi saat kita bermimpi. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita sedikit bahas dulu ceritanya ya. Karena ini kan kayak film lama, jadi butuh diingatkan lagi bagaimana cerita dalam film ini berjalan. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang petualangan Doraemon, Nobita, dan kawan-kawannya yang berpetualang di dunia mimpi. Semua berawal dari keinginan Nobita yang sudah muak dengan dunia nyata dan ingin hidup di dunia mimpi saja. Doraemon yang udah terpaksa juga dia harus mengeluarkan sebuah alat bernama Dream Machine untuk memenuhi keinginan Nobita tersebut. Nah, Dream Machine ini bentuknya tuh kayak DVD atau VCD zaman dulu ya. Jadi kayak kita tinggal masukin kaset yang dipilih, abis itu mimpi kita bakalan sesuai dengan kaset yang dimasukin ke mesinnya. Seru ya kalau misalnya ada teknologi semacam itu. Nah, suatu hari Nobita dan Doraemon mendapatkan sebuah kaset misterius nih, berjudul Tiga Pendekar Fantasi. Yang ternyata itu memang mimpi, tapi sebuah mimpi yang sangat buruk karena di sana Nobita harus berhadapan dengan sosok iblis bernama Odoromo. Jadi di dunia tersebut ya, di dunia kaset tadi itu ada Odoromo. Odoromo ini diramalkan akan mati oleh seorang pendekar platina yang ternyata ciri-cirinya tuh seperti Nobita. Makanya salah satu anak buah Odoromo itu bernama Tohiro memancing Nobita agar masuk ke universe tersebut supaya bisa cepat dibunuh oleh Odoromo. Walaupun sulit dan menyeramkan, untungnya Nobita berhasil mengalahkan iblis Odoromo tersebut dengan banyak bantuan. Tuh kan, sekilas plotnya itu kayak emang agak creepy dan kompleks. Tapi sebenarnya apa yang membuat film panjang ini lebih creepy? Itu bukan mimpi, melainkan kejadian nyata. Sejak awal kita nonton film ini, kita udah ngerasa bahwa apa yang terjadi dalam film ini seluruhnya bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian nyata. Jadi apa yang kita lihat sepanjang film itu sebenarnya adalah kejadian nyata, bukan mimpi sama sekali. Teorinya mengatakan bahwa memang jauh di luar sana, entah di belahan bumi yang mana, terdapat sebuah tempat atau kerajaan yang dihuni oleh manusia, para iblis, dan para siluman, seperti yang ada dalam filmnya. Iblis tersebut memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat dan membahayakan untuk semua makhluk yang ada di sana. Orang-orang percaya bahwa ini mungkin sama sekali bukan di bumi, melainkan di planet yang lain. Kalian tentu ingat ya bahwa petualangan Doraemon, Nobita, dan kawan-kawannya ini bukan hanya di bumi, melainkan bisa ke planet-planet lain yang sangat asing.
Hal ini bukan sesuatu yang aneh lagi di semesta Doraemon. Makanya fan teoris mempercayai bahwa jika memang benar semua kejadian yang terjadi dalam film ini bukan mimpi, maka tempat atau kejadiannya sama sekali bukan di bumi, melainkan di planet lain. Hal ini dikarenakan dengan adanya satu adegan ini, yaitu saat Nobita pertama kali masuk ke dunia tersebut. Nah, setelah memasuki kabut berwarna pink sebagai pintu masuk ke dunianya, Nobita tiba-tiba berada di langit dan terjatuh. Untungnya ada sebuah bulan yang berhasil menjadi alas untuk Nobita, sehingga dia bisa selamat. Bulan tersebut sekilas memang nampak seperti bulan yang ada di bumi. Namun, jika memang itu bulan, bisa dipastikan bahwa film ini tidak mengambil set di bumi, soalnya ya bulan di bumi kan bentuknya nggak kayak gitu. Apalagi di sini bulan itu bisa dibuka kan penutupnya dan akan terjatuh jika gas yang ada di dalamnya habis. Sama seperti balon. Jadi bisa confirm bahwa set yang terjadi di film ini itu bukan di bumi, melainkan di planet lain. Lebih lanjut, teori ini semakin gila ketika mengatakan bahwa mungkin saja kejadian yang ada dalam film panjang 3 Pendekar Fantasi ini sebenarnya terjadi di planet binatang. What? Kalian ingat kan dengan film panjang Doraemon, Nobita di Planet Binatang? Film tersebut dirilis 4 tahun yang lalu sebelum film ini dirilis, yaitu tahun 1990. Dan ini menceritakan tentang sebuah planet yang keseluruhannya dihuni oleh binatang yang bisa berbicara. Di sana Nobita berteman dengan seekor anjing bernama Chip. Nah, katanya film panjang 3 Pendekar Fantasi ini terjadi di planet tersebut. Teori ini muncul karena satu hal kecil ini, yaitu kabut gas berwarna pink. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, Nobita kan masuk ke dunia tersebut, dunia yang ia yakini sebagai mimpi, itu kan melalui sebuah kabut pink terlebih dahulu. Dan apakah kalian ingat bahwa dalam film Planet Binatang pun terdapat cerita tentang kabut pink juga? Keduanya memiliki fungsi yang sama, seperti sebuah pintu yang menghubungkan dua tempat yang berbeda. Cuma ini emang 4 dimensi, jadi jarak dan waktu bukan masalah. Bedanya adalah kalau di Planet Binatang itu diceritakan dengan jelas bahwa kabut pink tersebut dibuat oleh sosok dewa yang kemudian diketahui bahwa dewa binatang itu adalah manusia, seorang ilmuwan cerdas. Ilmuwan tersebut memindahkan para binatang dari suatu planet yang kacau balau ke planet yang lebih bagus dan damai. Jadi kalau di Planet Binatang ini benar-benar diceritakan dengan jelas folklore atau cerita dari kabut pink tersebut. Tapi di film 3 Pendekar Fantasi ini kayak nggak dijelasin. Yang ngebedain itu aja sih, selebihnya sama, warnanya sama, hingga fungsinya juga sama. Oleh sebab itu banyak orang yang menduga bahwa kejadian yang ada dalam film 3 Pendekar Fantasi ini sebenarnya terjadi di Planet Binatang di film lain. Entah sebelum binatang-binatang itu datang atau bahkan mungkin di masa depannya. Hal ini diperkuat dengan adegan di film 3 Pendekar Fantasi saat Nobita dipertemukan dengan beruang yang ternyata beruang itu juga bisa berbicara seperti yang ada dalam film panjang Planet Binatang. Selain terjadi di Planet Binatang, fan teoris juga ada yang berspekulasi bahwa kejadian yang ada dalam film 3 Pendekar Fantasi ini terjadi di kerajaan hantu alias alam gaib. What? Tentu saja ini dikuatkan dengan fakta bahwa banyak karakter yang ada di sini merupakan iblis dan juga siluman. Bahkan pimpinan mereka juga iblis kan ya. Dan satu lagi, ngomongin soal pimpinan. Pimpinan kerajaan dalam film tersebut bernama Paduka Odoromo Kaisar Yurei. Yurei sendiri dalam bahasa Jepang, Yurei adalah sosok dari cerita rakyat Jepang yang sepadan dengan istilah hantu. Jadi apa yang kita lihat dalam filmnya adalah petualangan Nobita dan Doraemon di dunia hantu guys. Dunianya orang-orang yang udah mati dan entitas-entitas jahat yang ada di sana yang kebetulan memang berdampingan dengan kehidupan manusia. Sama seperti di Indonesia, Jepang juga memiliki kepercayaan terhadap dunia gaib yang salah satunya adalah Yurei tadi. Kita pasti tidak asing lah ya dengan beragam film horor Jepang yang banyak juga mengangkat tema tentang hantu atau alam gaib yang ada di sana. Nah, Doraemon, Nobita, dan 3 Pendekar Fantasi ini dipercaya bersetting di dunia gaib karena hal-hal yang telah disebutkan tadi. Nah, jika hal ini memang benar, berarti selama tidur, Doraemon, Nobita, dan teman-temannya yang lain itu bukan masuk ke alam mimpi, tapi masuk ke alam gaib. Ya ampun, serem banget gak sih? Ini gue agak merinding ya. Hal ini terdengar meyakinkan karena ya dalam salah satu scene, Doraemon, Nobita, dan kawan-kawannya nampak kelelahan ketika mereka bangun dari tidur karena mimpi yang mereka alami itu.
Mereka bisa kelelahan seperti itu ya karena pada saat mereka tidur, mereka tidak benar-benar tertidur, melainkan arwah atau roh mereka sedang dibawa ke alam gaib untuk mengalahkan salah satu iblis atau mungkin jin yang ada di sana. Creepy gak sih? Nah, kenapa ini juga terdengar menyeramkan? Karena kasus macam ini kayaknya familiar deh di telinga kita. Maksudnya beberapa di antara kita meyakini bahwa terkadang mimpi itu kan bukan hanya mimpi, tapi merupakan pesan dari mereka yang tak kasat mata untuk kita yang masih hidup. Lebih buruk lagi, terkadang mimpi adalah jembatan entitas jahat untuk mengelabui manusia. Oke, ini kita bakalan bahas salah satu kasus yang cukup viral ya zaman dulu. Dan kalian pasti mungkin pernah mendengar kisah seorang wanita asal Bekasi bernama Echa yang selalu bermimpi didatangi oleh pria tampan. Bukan babang tampan kangen band ya, tapi ini kayak pria tampan di mimpinya Echa. Pada awalnya Echa mengira itu hanya mimpi sesaat saja, hanya bunga tidur. Tapi ternyata mimpi bertemu pria tampan ini terus berlanjut. Tidak hanya sekali dua kali tapi berulang-ulang. Nah ternyata setelah mendatangi Ustadz, Echa ini ternyata bukan didatangi oleh pria tampan, tapi didatangi oleh makhluk halus. Makhluk halus itu ternyata suka sama Echa dan ia memanipulasinya dengan datang ke mimpinya. Sumpah ini merinding banget. Cerita ini cukup viral di media sosial karena dibagikan langsung oleh si pemilik ceritanya dengan nama akun Echa Susiami. Nah, apa yang dialami oleh Doraemon, Nobita, dan kawan-kawannya ini hampir sama. Mereka tidur ya tidur, tapi arwah atau rohnya itu sedang berada di alam gaib dan makhluk yang ada di sana mencoba berinteraksi dengan mereka. Naasnya ini berpengaruh pada kehidupan mereka di dunia nyata, di mana Doraemon, Nobita, dan kawan-kawan lainnya mulai merasa bahwa dunia nyata adalah mimpi dan mimpi adalah kenyataan. Mereka mulai meragukan dua hal yang jelas-jelas sangat berbeda. Misteri Toriho. Toriho adalah salah satu anak buah dari Odoromo. Dia merupakan siluman gagak yang bisa merubah bentuk menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia, bentuknya seperti ini. To be honest, Toriho adalah salah satu karakter yang menakutkan di universe Doraemon ini. Terutama dari looknya sih ya. Apalagi di film Doraemon ini kemunculan dia tuh selalu tiba-tiba, jadi kayak jump scare tersendiri. Dalam film ini, Toriho memiliki misi untuk memancing Nobita supaya dia bisa masuk ke dunia mimpi. Dia melakukan beragam cara untuk mengelabui Nobita, mulai dari memberi ceri kepintaran, hingga menjanjikan kisah yang sangat menyenangkan di mimpi tersebut. Alhasil ya Nobita kepancing untuk memainkan mimpi tersebut. Katanya sih, Toriho ini memancing Nobita untuk datang ke mimpi itu supaya dia cepat mati, si Nobitanya. Karena kan seperti yang disebutkan sebelumnya, Odoromo ini kan sedang gelisah ya karena ada ramalan yang mengatakan bahwa akan ada satu kesatria platina yang akan membunuhnya. Dan kesatria yang dimaksud adalah Nobita. Nah makanya Toriho ini tuh sebagai anak buah yang setia pada Odoromo sengaja mengundang Nobita untuk masuk ke dunia mimpi supaya bisa cepat-cepat dibunuh oleh Odoromo, paham ya? Nah, sekilas terdengar memang dia tuh jahat banget ya sampai ngundang dan mengelabui Nobita untuk masuk ke mimpi itu. Kalau dikata villain, dia udah villain banget nih. Ditambah dengan looknya yang juga menyeramkan, membuat dia sangat cocok untuk dikategorikan sebagai villain kelas kakap. Tapi percaya atau tidak, beberapa orang di luar sana menganggap bahwa Toriho ini justru adalah pahlawan sebenarnya. Dia tuh ngundang Nobita ke dunia nyata bukan ingin segera melihat Nobita terbunuh, tapi sebenarnya dia ingin segera melihat Odoromo terbunuh. What? Dia ingin masternya sendiri alias majikannya sendiri terbunuh. Hal ini terbukti dengan usaha dia mengundang Nobita untuk masuk ke dunia mimpi itu. Perlu kalian ingat bahwa Odoromo sebenarnya sama sekali tidak menginginkan Nobita dan kawan-kawannya itu datang ke dunia mimpi. Dia marah saat Toriho malah memancing Nobita datang ke dunia mimpi ini. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Di sini Odoromo sangat murka karena Toriho malah mendatangkan Nobita alih-alih mencegahnya. Dan pembelaan dari Toriho adalah supaya ya tadi Odoromo itu cepat membunuh Nobita. Tapi logika ini sebenarnya sulit untuk diterima. Pertama nih, sejak awal Nobita itu sama sekali tidak mengetahui akan adanya dunia mimpi ini. Dia baru tahu justru saat Toriho memancingnya untuk datang ke dunia tersebut. Kedua, kalau misalnya Nobita nggak tahu, otomatis posisi Odoromo aman dong, iya nggak sih? Orang yang akan ngebunuh dia aja nggak tahu dia ada di alam semesta ini.
Nah ini Toriho malah mengundang ajalnya Odoromu untuk datang ke dunia mimpi. Hal inilah yang menyebabkan beberapa fan teoris meyakini bahwa Toriho sebenarnya adalah orang baik. Dia menjadi pengkhianat untuk masternya sendiri demi keselamatan makhluk-makhluk yang ada di dunia mimpi atau alam gaib tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah mungkin jika Toriho ini sebenarnya adalah karakter yang baik dalam film ini? Komen di bawah. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Doraemon, Nobita, dan 3 Pendekar Fantasi. Gimana? Menurut kalian episode ini merupakan salah satu episode yang cukup mengerikan bukan? Terutama karena plot dan juga si Toriho tadi sih, karena emang looknya itu kayak menyeramkan banget. Apalagi kalau posisi dia lagi terbang tapi dalam bentuk manusia, that scares me as fuck. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.